Ya, baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di program pagelaran wayang kulit Satelit TV Inyong Epol, pokoknya sing Inyong Epol. Oke, langsung saja kita kembali ke Pak Kuat. Ya, Pak, tadi mohon maaf Pak sempat dipanggil dan saya sudah siap Pak untuk menerima informasi dari Pak Kuat ya, Pak. Tadi terakhir kita sedang menceritakan tentang Sengkuni, bahwa awal cerita ini dimulai dari ada dua berakal busuk lah ya. Silakan dilanjutkan Pak. Yaitu Bathara Dwapara Sang Hyang Dwapara. Makanya diusir untuk turun ke Marcapada. Sana kamu turun ke Marcapada, puas-puasan kamu berbuat dengki sama. Nah, kebetulan pada waktu turun itu di kerajaan Gendara atau di kerajaan Awu-Awu Langit, Sang Permaisuri Raja itu sedang melahirkan jabang bayi. Nah, itu masuk ke situ. Si ini Pak Sang Hyang Dwapara ini masuk ke masuk ke jabang bayi itu. Dan jabang bayi itu bernama Haryosuman atau Tri Gantalpati. Nah, dia mempunyai sifat-sifat seperti Sang Hyang Dwapara tadi, dengki, iri, dan akal busuk lain itu yang macam itu. Memang seperti itu atau karena kemasukan Sang Hyang? Ya, otomatis karena kemasukan itu kan dari bayi. Kalau dari fitrahnya bayi sih pasti ya bagus lah ya, karena itu dari Allah. Tapi ketika masuk unsur-unsur jahat tentunya juga akan berubah menjadi ikut jahat juga. Nah, ketika besar pun dia tuh memfitnah patih dari kerajaan Astina, yaitu Patih Gondomono. Kalau tadi kan dari kerajaan Gendara ya. Nah, itu yang mempunyai adik namanya Gendari, kakak Mbak Yu itu Gendari. Nah, di kerajaan Astinapura pada waktu itu rajanya adalah Prabu Pandu Dewanoto, patihnya adalah Gondomono. Nah, Gondomono difitnah oleh Sengkuni. Tapi akhirnya Sengkuni dipoteng-poteng, makanya kan bentuknya seperti itu Sengkuni itu, dipoteng-poteng. Tapi pada saat Gondomono sudah nggak jadi patih, Sengkuni menjadi patihnya Prabu Pandu Dewanoto gitu. Kemudian ketika Pak Pandu Dewanoto meninggal, kan digantikan sementara oleh Drestarastra, kakaknya yang buta itu. Ya, itu patihnya tetap itu, dan sifat-sifatnya tetap curah semacam itu. Bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga berusaha ya berbuat dengki dan seterusnya kepada golongan wayang-wayang Gendara. Iya. Nah, jadi ketika dalam cerita apa itu sebelumnya ya, hubungannya antara Pandu dengan Gendari ya. Waktu itu kan ada sayembara, siapa yang bisa mendapatkan untuk mendapatkan Putri Gendari itu. Ya, bukan Putri Gendari, tapi ada sayembara memperebutkan putri. Ternyata yang dapat adalah Pandu itu, yang beristri Dewi Kunti itu. Nah, kemudian ketika sayembara itu selesai, datang siapa? Narasoma juga. Narasoma itu kemudian juga kalah, menyerahkan adiknya Dewi Madrim. Makanya itu jadi akhirnya dapat dua kan. Terus datang lagi Gendari Sengkuni yang berusaha ikut sayembara tapi ya tetap kalah, akhirnya kakaknya diserahkan, makanya dapat 3 itu. Dapat 3, tapi pada waktu pulang ketemu dengan kakaknya Drestarastra, ditawarkan, kakak mau yang mana nih, saya punya 3. Drestarastra meskipun buta, dia mempunyai pandangan yang tajam sekali. Jangan mereka saja tahu ini anaknya banyak, pilihlah dari Gendari. Itu urutannya jelas seperti itu. Singkat cerita seperti itu lagi Pak. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah Astina Pendawa Sengkuni, ya kaitannya adalah seperti itu. Kenapa kok Sengkuni itu bisa langgeng kemudian turun menjadi patihnya Pandu, terus patihnya Drestarastra, terakhir patihnya Prabu Duryudana itu seperti itu. Tetapi kejelasannya itu tetap berusaha
membuat celaka wayang-wayang Pendawa, ya. Karena Pada hakikatnya dia itu mele agar anak keturunannya kan itu keponakan-keponakannya yang dari Putri Gendari. Dari Putri Gendari kan kalau bisa dia yang menguasai Hastinapura. Ya, makanya dia tuh selalu culas kepada wayang-wayang Pendawa, sehingga muncullah ada lakon, karena ini yang namanya Sita Banjaran itu adalah penggalan dari lakon-lakon itu sebetulnya. Jadi ada lakon Balai Sigolo-golo. Nah, itu adalah kisah Sengkuni akal-akalan supaya Pendawa musnah dengan cara dibakar di hutan, ya kan? Tetapi tidak mati, malah justru dia dibantu oleh Garangan Putih, ya. Terus ikuti terus sampai ke Sabto Pratolo. Di situ Werkudara dapat istri Dewi Nogogini, ya kan? Kemudian beranak Antareja, kan gitu. Nah, kemudian juga di kisah yang lain muncul lagi, dia tuh selalu ngajak Pendawa untuk mabuk-mabukan, ya kan? Kemudian main dadu. Yang akhirnya main dadu, akhirnya Pendawa kalah dan negara Indraprastha diserahkan, dan dia itu dihukum 13 tahun di hutan. Dia pengasingan di hutan, ditambah 1 tahun dia hidup di kota tapi harus nyamar, tidak boleh dengan tampilan. Ya, kalau seandainya ketahuan dia dihukum lagi, disuruh panjang lagi. Itu ya lagi-lagi settingannya sendiri juga. Bahkan ketika Prabu Pandu Dewanata meninggal, ya kan? Nah, kan ada warisan yang namanya minyak sakti, yang namanya Lengotolo itu warisannya Pandu. Ya, itu dipegang oleh Abiyasa, karena Abiyasa itu tidak Bansiladan, artinya itu sebagai kakek yang adil, maunya itu Lengotolo itu juga diserahkan kepada Kurawa dan Astina. Tapi Kurawa dan Pendawa. Tapi Kurawa kan serakah itu direbut, minyaknya tumpah, ya kan? Kemudian terjadi chaos lah kalau istilah sekarang itu. Kerusuhan lah itu, Pak. Nah, yang namanya Dewi Kunti sampai pingsan. Kemudian Sengkuni tahu bahwa itu minyak sakti, karena siapapun yang terhasil minyak itu dia akan kebal senjata. Maka Sengkuni itu dengan telanjang itu gulung-gulung gitu. Sampai semua badan kena, yang tidak kena itu hanya tenggorokan sama duburnya saja. Makanya akhirnya dia meninggal lewat itu. Nah, kemudian tahu Dewi Kunti itu semaput, dia itu mau berusaha membuka ini, tapi terus siuman. Terus ipat-ipat supopo lah. Saya tidak akan mau pakai pakaian ini, pakaian kalau tidak pakai kulitnya Sengkuni. Makanya pada waktu Petang Baratayuda, Bima itu diminta untuk menguliti Sengkuni itu. Ceritanya adalah seperti itu. Tapi dari rangkaian tadi, Pak, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari Sengkuni ini, Pak? Banyak sekali ya sebenarnya. Tapi ini sedikit waktu Baratayuda ya. Karena tadi pada waktu rebutan minyak Lengotolo itu kan yang namanya Sengkuni yang tidak kena itu hanya mulut dan tenggorokan dan tubuhnya saja. Oleh karena itu pada waktu Baratayuda yang bisa membunuh Sengkuni itu Bima dengan cara kuku Pancanokonya yang satu di mulutnya, satu di tubuhnya dientang itu sehingga terbunuhlah. Sebenarnya Sengkuni sakti juga, karena dari kopiahnya kalau ketika dibanting itu langsung hujan batu loh. Kopiah dibanting hujan batu, luar biasa. Tapi karena tahu kelemahannya di mana, jadi pelajaran yang bisa kita ambil tentunya namanya Sengkuni kan bagus ya awalnya ya, Harya Suman sama Trigandal Pati. Nah, kalau jadi Sengkuni ya itu kan Songko Uni itu dari uninya, dari omongannya. Mulutmu harimaumu. Jadi kalau ngomong itu hati-hati, jangan yang jelek-jelek itu seperti itu ya. Nah, kemudian bahwa yang namanya
kalau di agama Hindu ada karma, di dalam agama Islam itu ada bahwa segala sesuatu yang terjadi atasmu itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi ada hukum sebab akibat yang semacam itu. Maka alangkah bagusnya kalau perilaku kita adalah perilaku yang baik, supaya akibatnya juga baik kalau sebabnya baik. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita contoh dari tokoh Sengkuni, karena dengki dan culasnya itu, serta selalu berpikiran dan berhati busuk untuk mencelakakan orang lain. Betul. Tapi bagi saya ya, karena wayang itu adalah merupakan sesuatu yang tontonan dan tuntunan sih Pak. Ada yang kalau menurut saya yang baik kita ambil, yang jelek yang nggak usah kita ambil, kan gitu ya. Betul. Nah, memang dari segi selalu berusaha membuat celaka nyawa yang beda itu adalah sesuatu yang sangat jelek sekali, dan jangan sekali-kali itu diambil untuk menyakiti, mencelakai orang lain. Tetapi itu dilakukan terus-menerus, sudah mulai dari kecil sampai dengan matinya. Sengkuni itu selalu berusaha. Artinya konsisten apa? Gitu Pak. Konsisten. Dengan kejahatannya gitu. Tidak pernah menyerah. Gagal ulangi. Seperti itu terus. Artinya apa? Itu mungkin bisa kita contoh semangat juangnya yang tidak pernah mengenal menyerah. Tidak pernah menyerah ya Pak. Walaupun selalu gagal. Tapi tetap ada sisi baik yang bisa kita ambil. Ya kan? Kan saya pernah cerita bahwa namanya Prabu Puntadewa, ya, yang katanya mempunyai darahnya putih, rela undinya Legowo Pati, ternyata ya istrinya negaranya dijadikan taruhan. Ya sama aja. Jadi yang baik juga ada buruknya, yang buruk juga ada baiknya. Itu yang harus kita coba cermati. Kita Mas Ato. Siap Wah, sangat luar biasa sekali nih Pak. Ternyata dari Banjaran Sengkuni ini kita masih ada sisi baik yang bisa kita ambil, dan tentu saja banyak sisi buruk dari Sengkuni yang harus kita hindari atau kita tinggalkan gitu Pak. Oke. Baik Pak Kuat, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kuat atas kehadirannya, atas informasi, atas ilmu yang sudah kita serap bersama-sama begitu Pak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita, kemudian bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kehidupan kita sehari-hari. Begitu Pak Kuat, terima kasih. Kemudian setelah ini kita akan menemani pemirsa di rumah lakon Banjaran Sengkuni Pak. Oke, siap. Terima kasih pemirsa. Akhir kata dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Ato Rastianto beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.